Bahkan kemarin ada rumor, ya kan, Ibu SMI mau resign. Saya pun kalau menjadi Menki pusing saya. Nggak ada duit tapi maunya banyak. Ya kita ini pendapatan kita nih udah turun loh dari pajak dan non pajak selama 3 bulan pertama ini 1 tribulan, artinya we have no money. Ya kan, lantas harus mendanai program-program yang ultra populis ini dengan nilai yang fantastis, 300 triliun untuk MBG, 300 apa 400 triliun untuk Koperasi Merah Putih, bangun 3 juta rumah. Duit siapa? My question, duitnya dari mana? Ya kan? Nah oleh karena itu saya bilang kemarin masalah dana ini terkait dengan masalah Danantara. Kenapa saya bilang bank-bank harus dikeluarkan dari Danantara? Karena dikhawatirkan oleh investor, makanya kan didam kan saham-saham bank itu, dikhawatirkan oleh investor bahwa ini akan menjadi pundi-pundi ya daripada program-program pemerintah yang tadi saya katakan pemborosan yang luar biasa, ya mereka tidak bisa fundraising, akibatnya bank yang diambil. Makanya dibuang, itu kan logikanya. Dan ini semua program-program yang dicanangkan tadi seperti bangun rumah 3 juta. No man. Yang namanya housing is driven by demand. Bukan oleh supply. Salah kalau you supply housing. Daya beli masyarakat makin turun. Ada seperti sekarang. Ya. Ada yang beli enggak. Akhirnya kan jadi rumah kuntilanak. Ya kan? Nggak ada yang tinggal situ, hantu kuntilanak pada main kartu, ya kan? Nginep ya kumpul kebo di situ kan? Jadi ini kan nggak lucu gitu loh ya. Harap pahami logika, narasi, reasoning, bagaimana membuat kebijakan yang benar gitu loh. Apalagi seandainya memang worst case scenario kita hadapi dari Trump ini, karena global ekonomi, akibat dari global ekonomi kita dapat spill over negatifnya, misalnya global crisis. Walaupun kita tadi udah berhasil menego dengan Trump, belum tentu loh kalau kita berhasil di dunia, karena dunia nih pasar ekspor kita pun akhirnya jadi melemah, ya kan begitu ya. Nah yang lebih parah lagi kalau ada capital flight, ya kan, kalau capital flight terjadi seperti yang kemarin terjadi sebelum Trump ya, bagaimana dolar udah mepet-mepet ke 16.700, 16.750, begitu Trump muncul sempat 17.000. Nah ini saya khawatirkan Mbak, kenapa? Dolar 16.500 saja setahu saya PLN cannot afford it. 16.500 saja PLN udah cannot afford it. Kenapa? PLN kan pembayarannya dalam US dollar kepada IPP, ya kan? Revenue-nya dalam bentuk rupiah. Currency mismatch. Saya bilang bisa-bisa nih ntar jam 7 mati lampu, jam 8 baru hidup lagi. Dibatasin. Karena tadi ya bukunya buruk. Belum lagi Pertamina, Mbak. Kan sama juga ya kasusnya ya. Jadi perhatikan masalah currency tadi. Sampai batuk, Prof. Iya. Saking bersemangat. Minum dulu, Prof. Thank you. Okay, nah, jadi itu yang ada dua pihak ya. Satu pihak dari real sektor, impact daripada global crisis nanti seandainya worst case skenario kita ambil. Yang kedua dari financial sector, larinya kapital. Sambil minum aja, Prof. Jadi kalaupun kita berhasil menego Trump, doesn't mean kita udah safe. Belum. Kita belum safe. Karena kembali lagi, ya kan, gini, dunia ini udah menjadi satu sebetulnya, dengan globalisasi. Walaupun sekarang ada polarisasi, pelan-pelan yang terjadi adalah deglobalisasi, tapi tetap kita masih dalam satu kesatuan sistem yang namanya supply chain. Ya kan ya, satu negara kena, negara lain bisa kena Mbak. Karena satu rantai kena, yang lain bisa kena dampaknya, termasuk kita gitu loh ya. Jadi kita belum free sama sekali otarki, bisa berdiri sendiri. Kita nih masih menjadi satu elemen dalam sistem global tadi, satu mata rantai dalam rantai global tadi. Ya kan ya. Jadi mau tidak mau, walaupun kita sudah berhasil menego Trump, bukan berarti kita udah aman. Betul. Ya karena kita butuh kolektif ya. Betul, harus aman. Ini semuanya harus aman gitu lah. Nah, jadi poin saya adalah kembali lagi, anggap aja ini suatu teguran buat kita dengan Trump shock ini untuk membenahi ekonomi kita sendiri. Satu, ya kan, efisiensi daripada bisnis tadi, ya kan. Dua, harus pro bisnis, ya kan. Sebab kalau pro rakyat
adalah ujung-ujung yang menghasilkan program-program pemborosan yang sangat dahsyat. Seperti tadi saya katakan, makan bergizi gratis itu perlu cuma 10T, 15T, kenapa harus 300T? Gitu loh ya. Dan diberikan kepada mereka-mereka yang memang tidak membutuhkan. Kenapa kalau BBM disubsidi, orang pada komplain? Ini subsidi total kepada mereka yang mampu. Ya kan ya? Kok malah dibiarkan, malah disengaja? Ya, logikanya kan gitu. Yang kedua, kembali lagi lah ya, kasus-kasus yang di mata masyarakat, di mata investor ini membuat Indonesia tidak menarik, itu diberesin. Penegakan hukumnya. Iya, yang saya khawatir Mbak, dengan kasus fiskal kita yang tidak kuat, tidak tahan ini ya, karena program-program yang boros tadi, saya khawatirnya bulan Juni nanti sovereign rating kita di downgrade loh. Kalau sovereign rating kita yang triple B sekarang di downgrade 1 notch lower, itu dolar bisa ngacir lah Mbak. Waduh. Makanya saya bilang ada orang lengah ini. Jangan main-main. Karena ini kapasitas fiskal kita ini, kalau menurut saya, Ibu Sri Mulyani udah pusing kepalanya. Bahkan kemarin ada rumor, ya kan, Ibu SMI mau resign. Saya pun kalau menjadi Menki, pusing saya. Nggak ada duit, tapi maunya banyak. Bener, you can imagine, nggak ada duit, tapi maksa banget. Bikin ini 300 triliun, bikin ini 400 triliun. Kan nggak, it doesn't make sense. Saya lihat dari mukanya, dari gesturnya, ibu ini tidak happy. Maaf ya, saya bisa salah Bu ya. Dengan berbagai efisiensi yang sudah dilakukan pemerintah saat ini, dari kementerian lembaga, banyak anggaran yang dipotong, itu Ya juga itu kan tidak bukan efisiensi sebetulnya, mindahin duit aja. Ya kan? realokasi aja. Realokasi ke program-program yang ini, yang MBG tadi, ini yang maksa banget 300 triliun, sementara manfaatnya apa saya tidak tahu. Katanya kan masalah stunting. Kalau stunting itu bos, itu cuma sampai umur 2 tahun bos, sifatnya preventif dari ibu hamil. Tapi once itu anak udah kena stunting umur 2 tahun, dia mau kasih makan keju tiap hari juga tetap ndablek. Iya, tapi setiap kali ada yang protes soal makan bergizi gratis, Prof, kita dengar jawaban dari Presiden seperti mempertanyakan kok ada orang Indonesia yang tidak mau melihat anak itu dapat makan gratis. Seolah-olah yang ditentang adalah programnya. Padahal kan banyak juga yang sebetulnya melihat bukan programnya yang ditentang, tapi prioritasnya harus dibuat skala prioritasnya. Kalau skala prioritas, berikan kepada mereka yang membutuhkan. Yang tidak membutuhkan kenapa harus diberikan? Itu pertanyaan saya. Saya, teman-teman saya punya anak ya, banyak ya di kota-kota besar sekolahnya. Mereka bilang I don't need that. Really? Ya, kayak di Solo, di Jogja, kota-kota nomor 2 lah. Kalau kota besar kayak Jakarta udahan lah ya. Bandung, Surabaya, Malang, ya kan, Medan segala macam. Basically mereka tidak membutuhkan ini dan mereka pun tidak kekurangan gizi. You can imagine. Mana kayak kemarin ada videonya anak SMK, ya kan, mukanya seger-seger, badannya sehat-sehat, ya kan, enggak kekurangan gizi. Ditanya 9 kali 6 berapa bro, pusing palanya. Apakah dia bodoh karena kurang gizi? Kan enggak. Nah ini semua kan ada reasoningnya. Kenapa saya menentang MBG yang ratusan triliun? Bukan saya menentang, rasionalisasi dananya. Berikan kepada mereka-mereka di daerah-daerah tertinggal. Kalau perlu anak-anak yang tidak sekolah karena orang tuanya tidak sanggup menyekolahkannya, yang keleleran di jalanan, kasih mereka dengan sistem voucher. Dan nggak perlu bikin dapur-dapur yang jumlahnya sekian banyak dan satu dapur bisa 2,5 miliar. Ya. Ini rakyat kecil dapat dari mana bisa bikin dapur 2,5 miliar? Oke, Prof, Pak Prabowo mengatakan bahwa mungkin masyarakat itu tidak menangkap maksud baik dari pemerintah atau apa saja yang sudah dilakukan pemerintah karena komunikasi ke publiknya yang kurang baik. Padahal program-programnya itu sudah banyak, prestasi-prestasinya itu sudah banyak, tapi mungkin karena komunikasinya yang buruk. Jadi kalau ngomong prestasi selama 6 bulan ini kan kita lihat bahwa all the numbers keep going down. Prestasi apa? Sorry to say that. Tadi saya bilang mudik turun, ya kan? Average tabungan masyarakat saving turun sampai 1.300.000. Pendapatan pajak dan non pajak turun belasan persen walaupun ada Cortex, ya kan ya. Tetap ini trennya down. Dan bahkan kemarin OCBC sudah mendowngrade pertumbuhan ekonomi kita. Awalnya 5,1%, di downgrade ke 4,9%, sekarang dengan kasus Trump 4,7%. And I believe, kalau saya punya feeling, hitung-hitungan mungkin 4,5% pun nggak nyampe tahun ini. Jadi apanya yang bagus? Saya tanya. Dan satu, kemarin, kalau bagus, tidak ada orang demo-demo ke jalan loh.
dengan bilang Indonesia gelap, kabur aja dulu. Kenapa? Kembali lagi, tadi indikatornya jelas, tabungan masyarakat itu turun. PHK di mana-mana, walaupun jumlahnya masih puluhan ribu loh, belum jutaan, ya kan ya. Nah, bagaimana kita bisa katakan bahwa ekonomi kita is fine based on the numbers and the fact bahwa masyarakat turun ke jalan.